Iya, baik. Terima kasih Melani, yang saya hormati Pak Aquarius, Pak Handoyo, Pak Michael, juga Darius, dan terutama Bapak Ibu nasabah Bank Mandiri dan Aksa Mandiri yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Michael telah menjelaskan dampak dari pandemi ini terhadap perekonomian dan juga prospek ke depannya yang akan membaik, ya kita lihat. Nah, ketika pandemi itu terjadi, ya kita lihat tadi dampaknya besar sekali, bahkan tadi turun sampai 3,5% ya, Pak Michael, dari penjelasan Pak Michael. Nah, kita lihat dari sisi kehidupan kita itu juga besar sekali pengaruhnya, ya. Jadi dari kehidupan kita ya contohnya, cara kita bekerja, cara kita bersosialisasi, cara kita sekolah, ya, itu pun berubah semua. Itu mengakselerasi pertumbuhan digital, ya kan? Bahkan efek negatifnya itu banyak. Banyak bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang juga bangkrut, ya. Karena kondisi seperti ini ya, kita lihat banyak sekali yang harus tutup, yang harus mengurangi jumlah pegawai, yang nggak bisa buka restoran, ya. Nah, hal tersebut mempengaruhi banyak sekali dari semua aspek kehidupan kita. Nah, di kehidupan kita secara pribadi juga berubah. Dulu orang yang biasanya tidak terlalu memperdulikan kesehatan menjadi berubah. Sekarang yang utama adalah kesehatan. Kesehatan diri sendiri, kesehatan keluarga, bahkan juga kesehatan keluarga kita semua, ya kan teman-teman kita. Nah, sehingga terjadi shifting, ya, perubahan prioritas dari kehidupan kita. Itu berubah, Bapak Ibu. Kalau dulu orang masih agak bingung nih antara kebutuhan premier, sekunder, tersier, dulu kita belajar ya di sekolah. Nah, dulu mungkin namanya menjaga kesehatan, beli vitamin, itu mungkin masih di sisi kebutuhan sekunder. Bahkan mungkin tersier, saya kuat kok, saya sehat kok, nggak mungkin sakit gitu. Tapi itu sudah berubah, Bapak dan Ibu. Nah, banyak orang yang dulunya masih bingung, sekarang sudah bisa menentukan. Ya, mungkin boleh lihat yang pertama tadi. Jadi research dari Accenture ya mengenai dampak COVID-19 itu merubah prioritas seseorang, yaitu kebutuhan dasarnya itu menjadi shifting. Ya, kalau kita lihat di sini ya dari penelitian Accenture terhadap COVID-19 yang menjadi basic needs seseorang itu saat ini yang pertama adalah personal health. Ya, yang kedua itu health of a friend dan family yang tadi saya sampaikan. Yang ketiga financial security. Artinya ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Nah, inilah yang harus jadi perhatian buat kita semua, Bapak Ibu. Kalau kita lihat boleh ke next slide. Tadi disampaikan bahwa yang menjadi fondasi dari financial planning itu adalah asuransi atau proteksi, ya. Jadi kalau kita ibarat kita bangun sebuah gedung yang tinggi, ya, kita perlu ada fondasi yang kuat dan kokoh. Nah, itu yang kita sebut fondasi. Fondasi itu harus kita penuhi dulu. Kalau kita lihat di sini, lihat yang paling bawah, ya, antara kita bagi dua. Jadi yang dua paling bawah itu adalah financial security, lalu yang dua paling atas itu ada financial success. Nah, yang bawah itu adalah untuk memproteksi, ya. Jadi kalau terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, kita sakit, ya, kita cacat atau amit-amit ya Bapak dan Ibu ya, lalu kita istilahnya dipanggil Tuhan ya, ketika di usia produktif. Nah, apa yang terjadi? Yang di atas-atas tadi ya, itu akan runtuh. Contohnya sebuah bangunan ya. Kalau bangunan fondasinya tidak kokoh, terjadi goncangan-goncangan, yang terjadi apa? Bangunan tersebut akan jatuh. Nah, fondasi itu kita perlu pastikan bahwa itu sudah dipenuhi dengan baik. Nah, salah satu yang menjadi fundamental di instrumen keuangan adalah asuransi. Kenapa? Karena asuransi itu sifatnya mentransfer risiko. Untuk kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, kita minimal punya 3 risiko kehidupan. Ya, yang pertama yaitu hidup terlalu cepat. Artinya begini, kita di usia produktif tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ya, saat ini kalau kita lihat soal dipanggil Tuhan ini semakin lebih beresiko karena adanya COVID-19. Ya, kita tidak
melihat usia tua, muda, ya, kecil, besar, itu resikonya semakin besar dengan adanya COVID-19. Jadi ini perlu kita perhatikan, ya. Lalu yang kedua yaitu sakit, ya, dan hidup terlalu lama. Artinya kita hidupnya panjang umur, tapi nanti saya sampaikan di belakang, namanya kita kalau hidup panjang umur, nanti kalau sudah tua pasti ada namanya sakit, ya, pasti ada keluar masuk rumah sakit, itu butuh biaya, Bapak dan Ibu. Yang ketiga itu cacat tetap total. Artinya ada resiko ketika kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ya, kita menghadapi kecelakaan misalkan, sehingga kita tidak bisa bekerja. Nah, ketika kita menghadapi resiko 3 hal ini minimal, Bapak Ibu, tadi kita punya goals yang jangka panjang tadi, ya. Kalau kita lihat di sini di piramida kehidupan tuh ada namanya wealth transfer. Kita mau memberikan warisan, kita memberikan sekolah buat anak-anak kita mikirin keluarga kita ke depan. Nah, itu bisa tidak terjadi, tidak bisa tercapai. Karena apa? Ada resiko-resiko tadi. Nah, asuransi ini merupakan salah satu solusi ketika kita menghadapi resiko-resiko keuangan tersebut. Jadi, ibarat sebuah gedung, fondasi itu harus ada. Nah, fondasi itu harus dikuatkan dulu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, dengan kondisi saat ini, itu menjadi refleksi buat diri kita. Apakah fondasi perencanaan keuangan kita sudah cukup kokoh atau belum? Nah, itu yang harus kita tanyakan juga ke depan, ya. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, boleh ke next slide, ya. Kurva kehidupan kita sudah tahu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau umur 0 sampai 50, ya, itu kita ngomongin wealth accumulation. Kita mulai bekerja, ya, kita mulai kalau namanya 0 sampai 20 ya masih belum menghasilkan uang. Tapi mulai dari 20 sampai 50 kita mengumpulkan uang, ya kan? Lalu kita nanti di atas 55 itu ngomongin masa pensiun. Nah, ini tahapan-tahapan perencanaan keuangan, ya. Kalau kita lihat ini sudah sangat umum sekali, ya. Usia produktif, ya, dari 20 sampai 55, lalu 55 sampai seterusnya itu masa pensiun. Nah, kita harus memastikan bahwa kurva ini tetap berjalan dengan baik sesuai dengan kurvanya. Nah, jika terjadi resiko-resiko tadi, kalau kita punya perencanaan yang kuat, kita punya fondasi yang kuat tadi, ya, itu akan meminimalisir dari resiko-resiko kehidupan yang kita hadapi. Ya, oke. Next slide. Ya, ini tadi yang sudah saya jelaskan Bapak dan Ibu, ya. Saat umur 25 sampai ke 50 saatnya kita mengumpulkan uang, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini juga sama, ya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Penghasilan kita menghasilkan sampai dengan umur 55. Nah, kita harus bisa merencanakan biaya hidup kita dan pengeluaran kita, ya. Oke, next. Nah, itu juga tadi saya sampaikan, makin kita tua, ya, biaya kesehatan juga makin tinggi. Nah, ini saya jelaskan nih Bapak dan Ibu. Jadi tahapan-tahapan ketika kita sudah memasuki usia produktif, ya, ada profesional muda tanpa tanggungan, ya kan, ini saat mengumpulkan kekayaan. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang harus dijaga, ya? Yaitu ya pertama kita harus ada perlindungan asuransi terhadap gaya hidup, lalu buat kesehatan, ya, buat persiapan pensiun, ya, apabila nanti mencapai umur 55. Lalu kemudian profesional muda dengan tanggungan. Nah, saat ini masih mengakumulasi kekayaan, ya, dan kita juga perlu memproteksi dari gaya hidup kita, memproteksi kesehatan kita, ya, apabila terjadi sakit dan sebagainya. Lalu juga perlindungan asuransi untuk anak-anak, ya, jadi untuk istri dan anak atau suami, ya. Oke, next. Lalu menikah belum memiliki anak, ya, masih sama, kita masih mengakumulasi kekayaan. Nah, kita perlu namanya perlindungan asuransi untuk pasangan, ya, lalu kesehatan juga rencana masa depan anak kita, ya kan? Jadi anak kita nanti mau sekolah, ya, mau sekolah di mana, kebutuhannya seperti apa, berapa banyak yang harus disiapkan, ya. Nanti, nah itu sudah masuk ke menikah memiliki anak, ya. Lalu kita masuk ke menikah tanpa tanggungan lagi atau anak-anak sudah dewasa. Nah, ini mulai mikirin pensiun, ya kan? Kita harus mikirin pensiun, kesehatan. Ini menjadi hal yang utama,
ya, karena sudah mulai mau pensiun biasa ya namanya sakit, namanya nggak enak badan, namanya itu harus disiapkan. Lalu akumulasi kekayaan juga tetap ya, kita harus memastikan itu tetap terjadi. Lalu perlindungan asuransi untuk keluarga dan aset yang dimiliki. Karena di sini sudah mulai memiliki aset ya, yang keluarga udah pasti. Nah, memastikan bahwa gaya hidup yang nanti setelah pensiun juga tetap terjaga dengan baik. Lalu menjelang pensiun, nah, Bapak dan Ibu, ini harus bisa mempertahankan gaya hidup. Kalau misalkan kita pensiun tiba-tiba gaya hidupnya drop sekali, ya artinya ini sangat berbahaya. Nah, ini harus dijaga juga, Bapak dan Ibu, ya. Jadi kita harus memastikan gaya hidup yang ada sekarang ketika kita memasuki dunia pensiun tetap terjaga dengan baik. Lalu ada biaya-biaya ibadah, biasa kalau sudah pensiun kan mikirin lebih ke hal yang spiritual, ya. Lalu ada legacy planning, artinya kita memikirkan warisan, ya, kekayaan kita diwariskan ke anak cucu kita, ya. Lalu juga kita mikirkan biaya pemakaman. Kita harus persiapan juga, jangan sampai ketika kita meninggal nanti merepotkan orang. Nah, ini adalah tahapan-tahapan kehidupan, ya, yang memang di setiap tahapan tersebut membutuhkan perlindungan. Harus ada fondasi yang kokoh, fondasi yang kuat. Ketika di tahapan-tahapan ini ada resiko, ya. Ketika terjadi resiko, masih bisa kita melanjutkan kehidupan kita, atau paling tidak orang-orang yang kita sayangi, yang kita kasih, masih tetap bisa terjaga tujuan dari kehidupannya. Itu sangat penting ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu, kalau lihat dari data AAJI, ya, jadi atau data OJK, ya, kita lihat di tahun 2020 apa yang terjadi ketika terjadi pandemi COVID-19 ini. Ya, kita lihat di sini ada 3 grafik ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah yang paling atas itu adalah gross written premium, ya, artinya premi yang diterima oleh perusahaan asuransi selama tahun 2020 itu meningkat. Artinya apa? Kebutuhan asuransi itu menjadi hal yang penting bagi masyarakat Indonesia. Ya. Jadi meningkat terus, bukannya turun. Padahal kalau kita lihat penghasilan turun tadi, ya. Dari sisi ekonomi juga turun 3,5%, tapi dari sisi pendapatan premi, gross written premium itu naik, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita lihat lagi yang kedua, Bapak dan Ibu, kita lihat itu total claim. Nah, ini harus jadi perhatian kita semua. Total claim itu juga meningkat seiring dengan meningkatnya gross written premium atau premi yang diterima. Itu kurang lebih 151 triliun, Bapak dan Ibu. Ini enggak sedikit ya, 151 triliun itu. Artinya apa? Ketika resiko yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu juga meningkat. Tapi tidak masalah, itulah kegunaan dari asuransi. Bapak dan Ibu. Di Aksa Mandiri sendiri ya, klaim untuk UP meninggal itu meningkat, cukup signifikan Bapak dan Ibu. Tapi kami tidak masalah. Karena apa? Ya, kami memang berfungsi untuk menerima resiko-resiko dari para nasabah untuk memastikan nasabah-nasabah tersebut tetap bisa mencapai goals dari kehidupannya, ya. Jadi itu sangat penting. Kalau yang nomor 3 itu adalah weighted new business premium, artinya juga meningkat dari sisi new business. Ya, jadi di sini asuransi masih sangat menjadi hal yang perhatian ya bagi masyarakat, khususnya di tengah kondisi pandemi ini. Ya, dan bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki proteksi, ya, pastikan bahwa Bapak dan Ibu memiliki proteksi tersebut. Karena kondisi saat ini betul-betul jadi soal kesehatan ya, soal proteksi itu merupakan hal yang utama bagi kita semua. Oke, Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan tadi kita sudah lihat dampak dari COVID-19 terhadap ekonomi, terhadap perubahan dari sisi kehidupan kita, apa yang harus kita persiapkan. Nah, dari Aksa Mandiri ini apa ya? Tadi Aksa Mandiri merupakan partner ya. Aksa Mandiri merupakan partner memberikan solusi perlindungan jiwa dan kesehatan bagi Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi apa saja, ya? Salah satunya penggantian biaya perawatan kesehatan jika terjadi resiko kesehatan tadi, UP meninggal dunia, ya.
Lalu persiapan keuangan jangka panjang. Tentu saja bekerja sama dengan Schroders, ya Bapak dan Ibu, dikelola dengan pilihan berbagai macam aset alokasi, Bapak dan Ibu, sesuai dengan profil resiko Bapak dan Ibu. Bisa disesuaikan dengan yang konservatif, ya, atau yang moderat, atau yang agresif. Ya. Nah, asuransi bicara proteksi, tapi nggak cuma itu saja, ya. Aksa Mandiri memiliki layanan-layanan yang menurut saya sangat luar biasa, ya. Klaim kesehatan yang bisa lakukan dengan cepat melalui WhatsApp, ya. Layanan eksklusif di rumah sakit, evakuasi medis, perawatan kesehatan sesuai dengan kebutuhan, ya. Misalkan nih konsultasi dengan psikiatris, bisa, ya. Opini medis kedua atau concierge medis, layanan mobile medical check up, nggak perlu datang ke rumah sakit. Lalu ada juga layanan dokter online, ya, jadi seperti telekonsultasi dengan Aksa Mandiri Telekonsultasi. Lalu juga yang terakhir kita punya program isolasi mandiri, artinya Bapak dan Ibu yang ketika terkena COVID-19, ya, tidak mau ke rumah sakit atau hanya gejala ringan dan melakukan isolasi mandiri di rumah, itu dapat melakukan penggantian kepada Aksa Mandiri, Bapak dan Ibu. Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas yang tidak hanya ngomongin mengenai perlindungan jiwa dan kesehatan, tapi fasilitas juga yang sangat mempermudah bagi Bapak dan Ibu nasabah utama Bank Mandiri dan Aksa Mandiri.